Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah amin. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama bisa mengkaji kembali beberapa hal putusan-putusan tarjih Muhammadiyah. Di kesempatan malam hari ini secara khusus saya ingin menyampaikan tentang KHGT. Jadi secara khusus topiknya tentang KHGT. Apa itu KHGT, bagaimana cara memahaminya, dan dalil-dalilnya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar dan mungkin sudah ada yang hafal singkatan dari KHGT. Ini kenapa Bapak Ibu? Kalender Hijriah Global Tunggal. Jadi ada 4 huruf K, H, G, T. Nah, jadi KHGT itu singkatannya bukan Kang Heri Ganteng Tenan. Itu KHGT. Pak Engkus juga bisa jadi KHGT. Kang Haji Engkus Ganteng Tenan. Itu KHGT. Tetapi tentu bukan itu yang dimaksud. Jadi KHGT itu saya ingin menguraikan dengan mungkin bahasa yang lebih sederhana, yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Karena KHGT itu kalau diuraikan dari hurufnya ada 4 huruf. Ya, mungkin saya akan menjelaskan dari 4 huruf itu. K-nya apa, kemudian H, kemudian G dan T, jadi KHGT. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, KHGT ini secara resmi ini menjadi putusan tarjih kemarin tahun 2024 hasil Munas, ya, hasil Munas ke berapa 32 di Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian 1 tahun berikutnya setelah tahun 2024 di bulan Februari tahun 2025 itu KHGT ini telah ditanfidz dan kemudian dilaunchingkan kemarin hari Rabu sekitar tanggal berapa tuh ya, 26 Juni apa 25 itu ya. Nah, jadi itu dilaunchingkan di akhir penutup tahun 1446 Hijriah. Dan launching itu sekaligus menunjukkan secara resmi bahwa Muhammadiyah mulai tahun ini, maksudnya Hijriahnya di tahun 1447 Hijriah benar-benar akan menggunakan di dalam seluruh konsep-konsep baik itu sipilnya maupun dalam ibadahnya menggunakan kalender sistem global atau disebut dengan KHGT itu. Ya. Jadi terhitungnya ini mulai tahun baru Islam, Muharram. Dan nanti Ramadan besok, kemudian lebarannya Idul Fitri dan Idul Adhanya itu akan menggunakan atau mengacunya kepada KHGT itu. Ya, karena sudah secara resmi formal itu sudah ditetapkan, sudah ditanfidz, sudah dilaunchingkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang tadinya putusan Munas Tarjih
Kalau sudah ditanfid, maka itu menjadi keputusan Muhammadiyah yang sifatnya adalah yang mengikat dalam pengertian seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah ya harus mempedomani dan menjalankan nanti sistem kalendernya, kalender KHGT gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah SWT, saya sedikit bercerita sejarah dulu supaya nanti nyambung. Jadi istilah KHGT ini bukan lahir ujug-ujug gitu, tapi telah melalui proses ya, pengkajian yang mendalam, diskusi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya. Dan sesungguhnya KHGT ini juga sudah disuarakan ketika Pak Din Samsudin menjadi ketua Muhammadiyah. Secara keorganisasian itu amanat supaya Muhammadiyah segera mewujudkan punya kalender yang sistem global, itu diamanahkan dalam muktamar ke-47 dan 48. Jadi sudah 2 muktamar itu. Dan karena ini amanah dari muktamar, maka alhamdulillah di tahun ini sebagai ya, kado peradaban Muhammadiyah di abad kedua, satu ijtihad yang sangat fenomenal ini meluncurkan sistem kalendernya secara global atau KHGT. Ya. Mungkin nanti Bapak Ibu akan akan ditanya atau mungkin juga perlu membantu bersama-sama menjelaskan ya kami di Majelis Tarjih. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan KHGT, juga bisa menjelaskan ya secara sederhana konsep-konsepnya ya. Jadi bahwa KHGT ini bukan hanya pribadi Muhammadiyah saja ya. Jadi jangan sampai ada istilahnya ingin menyatukan global dunia internasional, di dalam lokal Indonesia saja belum bisa bersatu. Jadi bahasa lain Muhammadiyah kok sok-sokan ingin mempersatukan dunia, di Indonesia saja belum bisa. Tentu jawabannya bukan seperti itu. Bukan kita ingin menyatukan yang tentu dalam pengertian ya, tidak bisa juga serta-merta bersatu, tetapi Muhammadiyah ingin memberikan satu konsep ya. Jadi penawaran satu konsep ide, salah satu pemersatu adalah dengan Muhammadiyah memiliki ya sistem kalender yang bisa disepakati oleh ya, umat Islam seluruh dunia. Minimal melangkah itu dulu. Adapun nanti kemudian ada beberapa mungkin ya perbaikan-perbaikan, asalkan itu kemudian sepakat menjadi ya konsensus ya dunia Islam, ya saya kira itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik sekali. Ya. Nah jadi bukan hanya saja ini kepentingan Muhammadiyah, tapi ini juga kepentingan masyarakat umum dunia Islam. Salah satunya konsep KHGT ini kan mengambil dari putusan Turki. Putusan Turki tahun 2016. Ya. Jadi bukan Muhammadiyah sendirian, tapi ini mengambil akomodir ketika terjadi satu diskusi ya, di dunia internasional di Turki yang dikenal dengan putusan Turki ya, terkait dengan bagaimana penyatuan konsep sistem kalender global ini. Nah, jadi seperti itu sedikit ya, jadi kaitan sejarah kenapa Muhammadiyah memunculkan ijtihadnya tentang KHGT. Baik, yang berikutnya. Kenapa harus ada KHGT? Saya ingin menguraikan tadi dari hurufnya. Pertama K. K itu artinya kalender. Kemudian H itu artinya hijriah. Kemudian baru G itu global, dan T, nah T-nya tunggal. Saya ingin berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Ya. Di dalam Al-Baqarah 189 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji." Nah, baik, itu potongan ayatnya, nanti masih panjang. Nah, di sini Muhammadiyah memahami dan memaknai ayat ini dari potongan ayat ini 189 surat Al-Baqarah, paling tidak ada 4 hal penting dari ayat ini. Mari kita perhatikan. Yang pertama, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ahilah. Ahilah itu ya tentang hilal, ya tentang bulan sabit, ya tentang bulan. Nah, bulan itu menjadi bagian dari tanda waktu. Ketika ada orang yang bertanya kepada Muhammad, yas'alunaka 'anil ahilah, maka jawab olehmu, qul, katakan atau jawab olehmu bahwa hiya, yaitu kembalinya ke akhilah tadi, bahwa kita sebut saja bulan ya biar mudah, bahwa bulan itu ya, salah satu fungsinya adalah mawaqit. Mawaqit itu artinya waktu-waktu. Ya, mawaqit bisa menjadi penanda waktu linnasi, untuk manusia, ya, wal haji, dan haji. Nah, 4 pelajaran penting dari ayat ini. Pertama, ada kata ahilah. Ini kata kuncinya ahilah. Ahilah itu artinya tadi bulan, ya. Jadi kalender Islam itu bersifat ya lunar atau ahilah. Jadi kalender Islam yang kita kenal dengan Hijriah itu berdasarkan sistem peredaran bulan. Jadi Hijriah itu ya ada dari Al-Qur'annya, atau disebut dengan Qomariyah itu. Jadi kalender Qomariyah atau kita sebutnya kalender Hijriah itu dari kata ahilah, karena dengan bulan itu kita bisa memahami, mengetahui waktu, kapan waktu ibadah, kapan waktu harus ini, harus itu. Itu dengan bulan. Ya. Jadi ahilah menjadi mawaqit. Mawaqitnya itu untuk siapa? Yang kedua, kata kuncinya linnasi, untuk manusia. Manusia itu manusia yang mana? Makanya di sini pahaminya manusia itu secara umum. Secara umum itu berarti global. Manusia secara umum dimanapun di muka bumi itu. Maka di sini bersifat universal. Di kata anas itu universal. Jadi bukan lagi lokal. Bukan hanya lokal manusia yang ada di Indonesia saja. Bukan manusia lokal yang ada di Malaysia, Singapura, di Amerika. Tetapi anasnya di situ menjadi universal di seluruh dunia ini, seluruh permukaan bumi. Jadi itulah kata linas. Sehingga muncullah tadi huruf G, global. Jadi kan tadi K-nya kalender, H-nya hijriah. Hijriah itu tadi dari ahilah. Kemudian menjadi global, ini dari pemaknaan linnasi, bahwa itu diperuntukkan untuk manusia, yang manusia ini bersifat universal, unifikatif. Itulah makna linas, untuk keseluruhan, bukan hanya sekedar lokal daerah tertentu, negara tertentu, tapi linas secara umum. Itu yang disebut dengan global. Lalu kemudian tunggal. Tunggal itu tadi konsepnya dalam KGTT, konsepnya adalah satu hari, satu tanggal di seluruh permukaan bumi. Karena sudah tadi universal sifatnya. Contoh,
Sekarang kita ngaji malam ini hari Senin tanggal berapa Masehinya? 7 ya. Kalau hari ini di Indonesia tanggal 7, di Malaysia pun sama tanggal 7 Juli. Di Singapura ya sama tanggal 7 Juli. Di Amerika, di Saudi sama. Jadi satu hari, satu tanggal di seluruh muka bumi. Itu Masehi sudah berlangsung lama. Bahkan kita umat Islam pun menerima itu kalender Masehi atau Samsiah itu, matahari. Nah, jadi disitulah yang dimaksud bahwa global itu untuk keseluruhan. Kalau Masehi saja tanggal 1 Agustus di mana-mana sama. Kalau hari ini umpamanya tanggal 1 September, Bapak bisa ngecek di Brazil pun sama, 1 September itu ya di hari tersebut. Tetapi ketika bicara kalendernya kalender Islam atau kalender Hijriah, ya, itu tanggal 1 itu bisa banyak. Tanggal 1 itu bisa banyak. Bisa jadi tanggal 1 itu ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, ada yang hari Rabu. Masa umat Islam cara menentukan tanggal 1 Syuro saja beda-beda. 1 Ramadan kok beda-beda. Apa umat Islam ini tidak bisa ya, membuat satu sistem kalender yang bisa disepakati oleh seluruh umat dunia ini, umat Islam di dunia ini? Secara teori bisa. Ya. Secara pengetahuan bisa. Dan per hari ini atau per tahun ini tahun 1447 Hijriah ini menjadikan momentum bahwa Muhammadiyah sudah bisa menghitung dan menetapkan ini kalender Hijriah itu sudah bisa dihitung untuk 100 tahun pun sudah bisa. Walaupun kemarin dalam diskusi di Tarjih ya paling nggak per 20 tahun sekali ya istilahnya ditanfizkan, jadi sudah bisa terhitung. Nah, jadi itulah makna dari 4 huruf tadi ya, K, H, G, T. Di tunggal itu maknanya 1 hari, 1 tanggal di seluruh muka bumi. Kalau hari ini 1 Syuro, maka di Malaysia pun sama 1 Syuro. Di Saudi juga sama 1 Syuro. Jadi konsepnya begitu istilah tunggal itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa harus ada KHGT? Kenapa? Tadi berangkat dari huruf K dulu. K itu kalender. Kenapa harus ada KHGT? Karena di dalam kalender Islam ini masih banyak terjadi problem penanggalan. Yang terdekat kemarin Bapak Ibu, kita baru saja melaksanakan puasa sunnah Asyura. Puasa Syuro. Puasa Syuro itu setiap tanggal pinten? 10 bulan Muharram. Perintah puasa Syuro-nya benar. Ada hadisnya. Hadisnya sahih. Tak ada satupun ulama yang membantah tentang adanya anjuran puasa Asyura itu. Seperti dalam hadis disebutkan su'ila an saumi yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa Asyura. Lalu Nabi menjawab bahwa keutamaan dari puasa Asyura itu adalah yukaffirus sanatal madiyata, akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Ini sepakat. Ada puasa sunnah Asyura ya, dan keutamaannya akan diampuni 1 tahun, tapi yang menjadi problem itu di huruf K-nya, kalendernya. Tanggal 10 itu kapan? Bagaimana cara menentukan tanggal 10 itu? Nah, disitulah terjadi problemnya. Sehingga beda-beda. Kalau lihat kalender umum, Bapak Ibu kemarin melihat tanggal 10 Syuro itu jatuhnya hari apa? Hari Ahad.
Tapi kalau menurut Muhammadiyah dengan sistem kalender KHGT hari Sabtu. Sama-sama mau berpuasa sunnah Asyura, tapi cara menetapkan tanggal satunya beda-beda. Nah, disitulah problem, sehingga Muhammadiyah sering menyebut istilahnya ini adalah hutang peradaban. Sudah 1447, jadi umat Islam belum punya sistem kalender pemersatu. Mundur lagi ke belakang, kenapa harus ada KHGT? Kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Kemarin ya, pas kita Idul Adha. Puasa Arafah itu setiap tanggal pinten Bapak Ibu? 9 Zulhijjah. Ulama sepakat ada syariat berpuasa tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Ya. Keutamaannya dalam hadis ketika Nabi ditanya su'ila an saumi yaumi Arafah, Nabi ditanya tentang puasa Arafah, Nabi menjawab yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Jadi keutamaannya orang yang berpuasa Arafah itu akan diampuni, dikafarat dosa 1 tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadisnya benar, sahih. Semua ulama sama. Tapi yang menjadi problem tanggal 9 itu kapan? Bagaimana caranya menentukan tanggal 9? Kalender satu dengan kalender lain beda-beda. Mungkin ormas satu dengan ormas lain bisa jadi beda-beda. Dan secara umum global negara satu dengan lain beda-beda. Apa tidak bisa ya umat Islam menciptakan satu sistem kalender yang pemersatu? Nah, menurut ijtihadnya Muhammadiyah, KHGT itulah sebagai salah satu solusi untuk punya sistem kalender pemersatu di seluruh dunia ini, permukaan bumi. Nanti saya jelaskan ya tentang konsep dasarnya. Tapi berangkat dari problem dulu, kenapa harus ada KHGT? Karena tadi tanggal 9 bisa jadi beda-beda. Yang sering terjadi lagi ketika Ramadan, ya. Baik tanggal 1 Ramadannya untuk menentukan kapan puasa Ramadan atau dalam beberapa ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Misalkan secara umum kita masyarakat Indonesia suka mengadakan pengajian khusus malam nuzulul Quran. Tanggal pinten nih kok? 17 Ramadan. Nah, saya suatu saat pernah diminta mengisi pengajian nuzul Quran. Waktu itu kebetulan penetapan tanggal 1 Ramadannya beda. Ketika saya diminta pengajian untuk malam 17 Ramadan, maka saya harus mempertegas lagi, Pak, ngapunten di masjid Bapak 17 Ramadannya malam apa ya? Karena kalau tidak begitu nanti bisa beda. Saya sudah menulis malam 17, tapi menurut kalender saya Muhammadiyah umpamanya malam Selasa. Ternyata di masjidnya Bapak ini umpamanya malam Rabu. Nanti saya berangkat ke sana malah kosong. Karena menentukan tanggal 17 Ramadannya jadi beda. Berawal dari tanggal 1 Ramadannya beda. Nanti ada lagi keutamaan iktikaf. Salah satu hadis menyebutkan keutamaan iktikaf itu di situ bersamaan dengan Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Ini menjadi problem di dalam huruf K itu, kalender. Mungkin nanti akan terjadi perbedaan pendapat itu kita iktikaf nanti malam ya, soalnya malam ganjilnya nanti malam. Nanti kata yang satunya, bukan, malam ganjil itu ya besok. Bukan malam Selasa ini, tapi malam Rabu. Kan jadi beda-beda. Di menentukan iktikafnya, malam ganjilnya berbeda. Kenapa? Karena berangkat dari tadi, sistem kalendernya itu masih beda-beda cara menentukan penanggalannya. Ya.
Dan banyak lagi problem-problem yang terkait dengan ibadah. Ya. 1 Syawal kita harus atau bukan harus, jadi ada anjuran kesunahan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Semuanya sepakat sholat Id itu di 1 Syawal, tapi kemudian menentukan kalendernya beda-beda. Nanti kita juga ada anjuran untuk sholat Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah. Tapi kemudian lebarannya beda-beda. Maka di sini dalam tadi surat Al-Baqarah 189 ada kalimat mawaqitu linnasi wal haji. Ya. Jadi kalender hijrah itu berfungsi juga untuk menentukan ibadah haji. Nah, pemerintah Saudi juga akan membuat kalendernya. Kapan harus wukuf. Sehingga terjadi umpamanya sebagian orang atau sebagian negara ada yang berpuasanya di hari ini padahal di Saudinya belum wukuf umpamanya, atau sebaliknya. Karena masing-masing Saudi juga punya penanggalan dan di sini pun punya penanggalan. Nah, itu jadi berbeda. Maka di sini sebagai satu isyarat penting dalam Al-Baqarah 189 ini, berarti kita perlu punya kalender pemersatu. Ya, Prof. Samsul Anwar juga sering menyampaikan dulu sebelum ini di launching KGT, sesungguhnya bagaimana kalau hari Arafah itu bisa serempak sama seluruh dunia. Tapi ini harus memang dibuat konsep kalendernya seperti apa. Jadi sejak dulu selalu menyampaikan kegelisahan, tanda kutip kegelisahan akademik. Ya. Nah, ini juga kita teringat dengan ijtihadnya Kiai Dahlan di abad pertama Muhammadiyah. Itu Kiai Dahlan ijtihad fardiyah, ijtihad pribadi, ada kegelisahan akademik tentang arah kiblat. Perintah Quran dan hadisnya jelas harus menghadap arah kiblat, tapi menentukan sudah pasti benar arah kiblat kita kemana itu kan butuh ilmu. Nah, maka Kiai Dahlan secara pribadi berijtihad seperti itu. Nah, ini di abad kedua pun sama, ada ijtihad yang tadi fenomenal, ya ini hanya bedanya kalau dulu ijtihad pribadi Kiai Dahlan, kalau sekarang ijtihadnya ijtihad jama'i, ijtihadnya kolektif. Ini bukan ijtihad pribadi ketua majelis tarjih, bukan. Ini bukan ijtihad pribadi ketum Muhammadiyah, bukan, tapi ini ijtihad bersama sehingga memutuskan adanya KHGT itu. Nah, ini yang pertama dalil tentang KHGT bahwa kalender itu ya bersifat unifikatif, Al-Baqarah 189. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Nah, jadi kata rahmatan lil alamin di sini untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang universal, rahmatan lil alamin. Kalau Islam itu sebagai agama yang universal, berarti sistem waktu pun harus universal. Jadi sistem kalender pun harus universal karena Islam itu adalah agama universal, bukan lokal tapi untuk keseluruhannya. Ya. Jadi kalau sistem waktunya pun bersifat universal, maka ya patokan umat itu bisa mengorganisir waktu secara lebih pasti lagi dan lebih sinkron lagi. Ya. Nah, ini yang kedua ya dalilnya surat Al-Anbiya 107. Kemudian yang ketiga, dalil tentang KHGT. KHGT itu prinsipnya kan hisab. Jadi prinsipnya itu hisab. Maka orang yang bermazhabkan ruqyat, ya ini kemungkinan besar ya akan menolak gitu. Karena sudah beda sistem.
Kalau hisab itu kan menghitung. Menghitung itu asalkan sudah wujud itu hilal dimanapun, itu sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 dalam sistem kalendernya. Tapi kalau ruqyat itu polanya adalah walaupun mungkin ada data yang memberikan informasi bulan sudah wujud loh, tapi karena belum terlihat, maka tanggal 1 itu bisa jadi diundurkan. Ya, sekarang contoh kasus kita lokal di Indonesia, mungkin dalam data kalender, dalam data astronomi, sesungguhnya bulan itu sudah wujud. Karena kebetulan pemerintah kita menggunakan kriteria MABIMS yang menggunakan ketinggian derajatnya 3 derajat, walaupun itu hilal sudah ada di ketinggian 2 derajat, karena dianggap belum terlihat, maka tanggal itu tidak bisa disebut tanggal 1 karena alasannya tidak terlihat. Jadi tidak ada kepastian di dalam sebuah sistem kalender itu. Karena untuk menentukan tanggal 1 harus menunggu dulu. Jika terlihat, tetapkan tanggal 1. Jika tidak terlihat, tanggal 1 yang mungkin sudah tertulis di kalender pun mundur dulu. Karena alasannya belum terlihat. Nah, jadi tidak ada kepastian. Tapi kalau hisab yaitu memberikan sebuah kepastian tanggal 1 itu ya kapan. Di dalam hadis Nabi, riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallam qala bersabda, as-saumu yauma tasumun. Berpuasa itu adalah pada hari kalian berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan beridul fitri pun adalah pada hari kalian beridul fitri atau berbuka puasa. Wal adha, dan adapun adha yauma tudahun, yaitu hari di mana kalian itu berkurban. Di dalam hadis ada kalimat tasumun, tuftirun, kemudian tudahun. Itu menunjukkan bahwa kata antum, kamu semua, dalam hadis itu ya, itu sebagai bentuk jamak, banyak. Tasumun, kamu semuanya berpuasa. Kemudian tuftirun, kamu semua itu manusia semua di muka bumi itu serempak ya berbuka. Atau tudahun, kamu semuanya. Nah, di situ kalimat antum di situ menunjukkan banyak, maka banyak di situ ya maknanya adalah untuk seluruh umat manusia di muka bumi itu. Jadi bagaimana bisa ya sama, kalau puasanya ya sama, kemudian Idul Adha-nya juga sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, cemaskan yang rahmatullah SWT. Satu lagi saya bacakan dalil. Jadi ini juga untuk memberikan informasi dan penjelasan. Kalau mungkin ada yang mempertanyakan KHGT itu tidak ada dalil syar'inya gitu. Nah, di media sosial mungkin ada yang mengkritik begitu. Jadi bukan tidak ada dalil syar'inya, ada dalil syar'inya. Tapi kemudian mungkin interpretasinya yang berbeda. Nah, jadi tadi karena konsepnya hisab ya, ini menggunakan dalil-dalil tentang hisab, tapi memaknai itu hadis tentang hisab yaitu bisa jadi yang berbeda. Tapi bukan berarti tidak melandaskan kepada dalil syar'i. Kita semuanya sudah paham bahwa konsep putusan di Muhammadiyah itu yang sering saya jelaskan ada bayani, burhani, dan irfani. Jadi tidak mungkin ada satu keputusan tertentu yang tidak menggunakan dalil syar'inya. Ya. Nah, kaitan tentang hisab, salah satunya, ini hadis ini juga mungkin sering kita dengar. Ini hadis dari Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna ummatun ummiyatun. Sungguhnya umat ini adalah umat yang ummiyah. Yang dimaksud ummi itu adalah la naktubu wa la nahsubu. Ya.
yang kami belum bisa menulis, belum bisa menghitung dalam pengertian tadi menghisab, sehingga asyahru hakada wa hakada, yakni maratan tis'atan wa isrina wa maratan salasin. Nah, hadis ini dipahami oleh Muhammadiyah ketika Nabi mengatakan inna ummatun ummiyatun, umat kami, maksudnya konteks dulu waktu itu memang belum terbiasa menggunakan konsep hisab atau perhitungan. Jadi ilatnya di situ dalam pandangan Muhammadiyah. Sehingga ketika ilat itu hilang, per hari ini atau di kemudian hari ada orang yang ternyata sudah mampu naktubu, sudah mampu kemudian nahsubu, maka sesungguhnya ilat itu sudah hilang, sehingga tidak harus dipaksakan dengan melihat, tapi bisa dengan menghisab. Sehingga Nabi memberikan isyarat bulan itu jumlahnya 29 hari atau 30 hari. Saya ingin memberikan contoh kasus. Ramadan kemarin, kalau menurut hadis puasa itu, karena jumlah hari dalam kalender Hijriah itu kan 29 atau 30. Tapi bisa jadi ada kasus orang berpuasanya 28 hari. Dan bisa jadi ada kasusnya orang berpuasa 31 hari. Coba mari kita perhatikan. Saya bacakan datanya. Ini Ramadan tahun ini 2025 kemarin. Ya. Di Indonesia, kalender Indonesia, 1 Ramadan itu 1 Maret. Kemudian 1 Syawalnya atau lebarannya itu 31 Maret. Jadi berapa hari Bapak? 30 hari ya. Jadi orang Islam di Indonesia dengan kalendernya ini berarti dia berpuasa 30 hari. Di Malaysia, kalender Malaysia menetapkan 1 Ramadan itu tanggal 2 Maret. Ya, kalau kalender Indonesia 1 Maret, udah beda. Di Malaysia 1 Ramadannya tanggal 2 Maret. 1 Syawalnya atau lebarannya tanggal 31 Maret. Jadi Indonesia dan Malaysia lebarannya sama, tapi Ramadannya beda. Berarti di Malaysia berpuasa berapa hari? 29 hari. Masih sesuai dengan hadis ya, 30 hari, 29 hari. Di Saudi itu menetapkan tanggal 1 Ramadannya 1 Maret, sama dengan Indonesia 1 Maret. Tapi 1 Syawalnya atau lebarannya itu tanggal 30 Maret. Kalau Indonesia kan 31 Maret. Nah, di Saudi itu 1 Syawalnya 30 Maret. Berarti jumlah Ramadannya berapa? 29. Ya. Contoh kasus yang terakhir di Australia. Australia itu, jadi orang Islam yang ada di Australia, kalender yang digunakan oleh orang Islam untuk berpuasa dan berhari raya, 1 Ramadan itu jatuhnya tanggal 2 Maret dan 1 Syawalnya tanggal 1 April. 2 Maret ke 1 April, jadi berapa hari? 30 hari. Baik, coba perhatikan Bapak Ibu. Sama-sama umat Islam, tanggal 1 Syawal itu beda-beda. Ada yang tanggal 30 Maret, ada yang tanggal 31 Maret, ada yang 1 April. Sama-sama umat Islamnya. Kenapa kalender Hijriah ini tidak bisa ada satu konsep yang sama? Ya, ini real data yang terbaru. Jadi menentukan tanggal 1 saja bisa beda-beda. Ada yang tanggal 30, ya, ada yang tanggal 31 dan ada yang 1 April. Nah, itu jelas beda. Sekarang saya ingin mengatakan bisa jadi ada orang yang berpuasa 28 hari. Contoh, di Malaysia, tadi Ramadannya tanggal 2 Maret. Orang Malaysia puasa dulu di Malaysia tanggal 2 Maret. Lalu kemudian beliau itu ingin umroh ke Saudi. Nah, sementara di Saudi tadi hari raya tanggal
Berapa tadi? Malaysia tanggal 2 Maret ya, Ramadannya, tapi di Saudi lebarannya tanggal 30 Maret. Jadi ketemunya berapa itu? 28. Kalau dia lebarannya di Malaysia 31 Maret kan ketemunya tadi 29 ya. Tapi karena kasusnya dia puasa di Malaysia tanggal 2 Maret, pertengahan Ramadan mau umroh sampai hari raya di sana, padahal di Saudi ya tanggal 30 Maret lebarannya, berarti dia puasa 28 hari. Padahal dalam hadis puasa itu ya 29 atau 30. Atau sebaliknya, orang Indonesia berpuasa tanggal 1 Maret. Nah, ketika di awal Ramadan di Indonesia puasa dulu 1 Maret, kebetulan Bapak ini punya saudara di Australia. Sampai lebarannya di Australia. Padahal di Australia itu lebarannya atau satu Syawalnya tanggal 1 April, ngawali dari Indonesia 1 Maret, ikut satu Syawalnya di sana 1 April. Akhirnya ketemu puasanya jumlahnya 31 hari. Yaitu jadi ada orang Islam yang berpuasa 28 hari, 30 hari, 29 hari, bahkan 31 hari. Kenapa itu terjadi? Tadi karena sistem kalender yang berbeda-beda. Yang terakhir, saya ingin menjelaskan secara singkat apa bedanya wujudul hilal dan KHGT. Nah, karena Muhammadiyah kemarin menggunakan WH wujudul hilal. Kalau nggak salah wujudul hilal itu mulai diterapkan oleh siapa itu, lupa lagi, Wardan Diponingrat ya, Pak Wardan Diponingrat saat menjadi ketua Majelis Tarjih itu menggunakan konsep wujudul hilal sampai terus berlangsung tahun ini kemarin 1446, dan baru kemudian kita hijrah ke global tunggal. Seperti apa sih sistemnya? Mudahnya seperti apa? Jadi mudahnya begini sebenarnya. Sesungguhnya KHGT dan WH itu hampir sama konsepnya ya, hisab dulu. Kita harus menerima hisab dulu. Bedanya kalau WH wujudul hilal itu adalah lokal Indonesia. Lokalnya hanya lokal Indonesia saja. Jadi prinsip WH itu kan nanti bulan atau hilal wujud di daerah manapun di Indonesia maka berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi umpamanya di Yogyakarta hitungannya, Yogyakarta kan Pak Oman suka ngitung Yogyakarta. Jadi umpamanya hilal sudah wujud di daerah Yogyakarta, mungkin di daerah lain di luar Yogyakarta tapi masih wilayah Indonesia belum wujud, itu tetap dianggap tanggal 1. Itulah prinsip dasar WH. Tapi kalau KHGT ini global, kita lebih luas lagi. Nanti bulan itu wujud di belahan bumi manapun maka berlaku untuk seluruhnya. Jika ternyata di benua Amerika itu bulan itu sudah wujud, maka itu yang ditetapkan dalam kalender Hijriah itu yaitu tanggal 1 ngitungnya itu wujudnya bulan itu di belahan bumi yang mana yang ketemu, pokoknya di benua Amerika, maka itu diberlakukan tanggal 1 itu untuk seluruh dunia. Jadi satu hari, satu tanggal bisa. Jadi kalau konsep tanggalannya bisa Bapak Ibu. Yang tidak bisa disatukan itu hanya waktu. Ada siang, ada malamnya itu beda-beda. Tapi kalau tanggalnya ya sama. Gitu. Itu bisa ya teorinya. Nah jadi seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa jadi akan ada kasus begini Bapak Ibu. Karena kita Muhammadiyah sudah KHGT, sudah dihitung di belahan bumi lain itu sudah wujud dengan ketinggiannya kan kriteria Turki itu 5 derajat 8 elongasinya. Jadi 5 derajat itu kan di belahan dunia yang mana sudah wujud tuh, sudah 5 derajat. Kemudian itu ditransferkan ke seluruh dunia ini termasuk di Indonesia dalam ini Muhammadiyah. Bisa jadi mungkin kasusnya loh, bulan di Indonesia belum wujud ke orang Muhammadiyah sudah puasa. Karena memang konsepnya tadi sudah global itu di manapun sudah ada wujud hilal, tanggal 1-nya sudah berlaku untuk seluruhnya. Sebagaimana dulu WH itu di daerah manapun sudah wujud hilal maka berlakulah untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang disebut dengan ikhtilaful matoli, itu berpindah kepada ittihadul matoli, jadi kesatuan.
matlah. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, cemaskan yang rahmat Allah SWT. Saya menyampaikan KHGT sekaligus membantu mensosialisasikan KHGT ini karena sudah menjadi resmi putusan tarjih, maka seluruh warga perserikatan yang minimal paham walaupun tidak expert ya, jadi tidak harus ahli tapi minimal paham konsepnya. Demikian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.